sekolah dan beredar gosip bahwa kedua anak ini tuh melakukan bunuh diri di kamar mereka dan ruangan kamar mereka itu tuh seluruhnya berwarna merah dikarenakan darah mereka sendiri. Hai semuanya, thank you udah klik video ini dan selamat datang di FSO TV. Gue yakin nih kalau kalian semua pasti suka browsing-browsing, googling atau surfing di internet gitu sampai malam. Dan pastinya kalian udah gak asing lagi dengan iklan pop-up yang sering muncul terus langsung di close dan kita semua setuju pasti itu gak ganggu banget kan? Nah, di video hari ini gue bakal bahas soal satu urban legend yang mungkin bisa bikin lu semua lebih hati-hati lagi pas browsing atau surfing di internet. Penasaran? Sini, gue kasih tahu. Oke, jadi yang bakal gue bahas di video hari ini adalah urban legend yang berasal dari negara Jepang, Akai Heiya, atau yang dalam bahasa Inggris The Red Room, atau ruangan merah. Jadi ceritanya suatu hari pas di sekolah ada seorang siswa yang sedang diceritain gitu sama temannya soal legenda dari The Red Room ini. Nah setelah ia pulang dan sampai nih di rumahnya, anak ini tuh penasaran sama cerita legenda dari The Red Room yang diceritain sama temannya tadi. Mulai deh dia browsing-browsing, dia googling gitu buat nyari tahu informasi lebih soal cerita dari The Red Room. Nah setelah beberapa lama ini anak tuh ngumpulin data soal Red Room ini, ya semua infonya tuh kayak biasa aja dan gak menarik buat anak ini. Dan kesannya mengada-ngada. Jadi anak ini tuh pun akhirnya menyerah buat ngumpulin informasi soal Red Room. Dan ya dia pindah-pindah web gitu buat nyari hiburan lah. Nah pas dia udah pindah web dan dia browsing-browsing gitu, dia tuh kaget karena tiba-tiba muncul iklan yang kayak gini. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, apakah kamu menyukai? Tanda tanya. Kalimat ini tuh kayak kepotong gitu dan ya dia panik lah. Kok tiba-tiba bisa muncul pop-up iklan yang mirip sama yang diceritain temennya itu pas lagi di sekolah. Dan setelah itu ya refleks lah dia karena panik anak ini tuh langsung nge-close semua pop-up yang ada. Tapi anehnya pop-up ini tuh terus-terusan muncul padahal udah di-close berulang-ulang kali. Dan tiba-tiba pop-up itu tuh berubah tulisannya menjadi apakah kamu menyukai Red Room? Tanda tanya. Dan tiba-tiba layar komputer anak ini tuh berubah menjadi merah seluruhnya dan muncul tulisan kayak daftar nama-nama gitu. Dan dibacalah daftar nama-nama yang muncul itu. Ternyata di bagian bawah dari daftar nama-nama itu, anak ini nemuin kalau ada nama dari teman sekelasnya yang ceritain ke dia soal Red Room ini. Dan tiba-tiba anak ini tuh ngerasain kayak ada seseorang yang ada di belakangnya dan tiba-tiba semuanya berubah menjadi gelap. Keesokan harinya di sekolah, anak ini dan temennya yang ceritain itu nggak masuk sekolah dan beredar gosip bahwa kedua anak ini tuh melakukan bunuh diri di kamar mereka dan ruangan kamar mereka itu tuh seluruhnya berwarna merah dikarenakan darah mereka sendiri. Dan setelah komputer anak ini dicek, didapati ada daftar nama-nama orang gitu dan di bagian paling bawah atau akhir dari daftar nama itu terdapat nama anak yang diduga bunuh diri ini. Jadi ternyata ada juga satu kasus yang terjadi dan dikaitkan dengan Red Room ini. Jadi saat 1 Juni tahun 2004 di Sasebo, Jepang terjadi satu kasus pembunuhan yang dipercaya berkaitan dengan kutukan dari The Red Room ini. Dan kejadian ini disebut sebagai Sasebo Slashing. Nah di saat itu ada seorang siswi yang berumur 11 tahun yang kita sebut aja namanya si A yang membunuh seorang siswi yang berumur 12 tahun yang bernama Satomi Mitarai. Jadi pas istirahat makan siang, si A ini tuh datang ke kelasnya Satomi yang pas itu cuma ada Satomi aja. Dan tiba-tiba si A ini langsung menyayat leher dan tangan dari Satomi hingga darahnya tuh berceceran gitu di lantai. Dan Satomi pun meninggal di tempat. Dan setelah diusut kenapa si A ngelakuin hal ini, polisi tuh menduga kalau si A membunuh karena terpengaruh oleh video animasi kayak GIF gitu tentang Red Room. Karena ditemukan ada bookmark video Red Room di browser komputernya si A. Ada yang bilang kalau pop-up ini tuh semacam alat brainwashing atau pencuci otak yang dibuat oleh orang komunis untuk menculik dan mengendalikan orang-orang gitu.
Tapi ada juga yang bilang kalau pop-up ini itu semacam virus love letter yang pernah menyebar di tahun 2000-an yang menyerang banyak banget komputer di saat itu. Jadi virus love letter ini juga semacam pop-up gitu yang sering muncul, dan kalau si pengguna itu membuka tautan di dalam pop-up ini bakal muncul tulisan I love you, dan secara otomatis saat kita membukanya itu virus-virus ini akan menyerang data-data kita yang berformat JPG, MP3, dan lain-lain milik si pengguna ini. Jadi karena itu ada yang bilang kalau The Red Room ini adalah salah satu dari virus love letter ini. Tapi gimana menurut kalian? Apakah mungkin memang ada pesan pop-up atau gambar yang kalau dilihat bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, semacam memencuci otak mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian buat video gua hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video gua hari ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, serta share video ini ke teman-teman kalian biar yang lain pada tahu. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Ayo bantu channel ini berkembang, dan seperti biasa sekarang lo udah tahu kan? Karena udah gua kasih tahu.